Eh, saya ini tentang urapan ya, urapan yang pernah saya alami, yaitu pada waktu saya di sekolah Alkitab, saya berdoa memuji menyembah Tuhan, dan tiba-tiba mulut saya langsung keluar bahasa lidah, Ya. dan bahasa lidahnya itu bahasa Chinese, saya itu bahasa Ibrani, dan bahasa Inggris. Ada berapa bahasa? Padahal saya sendiri bahasa Ibrani, Chinese tidak bisa sama sekali. Inggris juga tidak. Luar biasa. Tetapi ngerti apa yang diucapkan itu gitu loh. Wow, wow, wow. Nah, jadi di situ saya lihat bahwa kita harus mengalami namanya diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Oke, Pak. Saya akan menambahi kesaksiannya Pak Dauton ya, karena saya benar-benar mengertilah ya, bagaimana beliau ini sekolah di sekolah Alkitab gitu ya. Ya, yang saya ingat sampai sekarang, Pak Dautoni itu adalah orang yang suka berdoa, suka berpuasa, suka menyendiri untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Dan ya saya belum mendengar bagaimana kesaksian Pak Tony berjumpa dengan Tuhan kecuali Tuhan memberikan bahasa lidah asing ya, bahasa Chinese, kemudian bahasa Ibrani dan bahasa bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa Pak Dautoni itu diawali dari perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan dari situ Tuhan pakai ya, Pak Dautoni sampai sekarang dengan luar biasa ya, melakukan peperangan rohani ya. Dan memang pada saat itu saya kira Pak Dautoni juga melakukan peperangan rohani, mencari orang yang dirasuk setan gitu ya. Maka kadang-kadang sering disebut siswa yang pemberani dengan setan gitu ya. Jadi kalau kalau dulu ada istilah dosen setan gitu ya. Pak Dautoni ini adalah seseorang yang ditakuti oleh setan gitu ya. Wah, dari dulu ya Pak Daud berarti ya. Iya. Jadi memang banyak hamba-hamba Tuhan yang minta Pak Dautoni untuk mendoakan jemaat yang dirasuk setan gitu ya, yang mungkin masih melakukan sinkritis ya, melakukan spiritisme gitu ya, itu Pak Dautoni. Maka saya mengatakan Pak Dautoni ini mendapatkan satu karisma yang istimewa yang dari Tuhan. Tentang minta doa nanti, ini adalah bagiannya Pak Dautoni ini ya. Karena ini adalah hamba Tuhan yang ditakuti oleh setan, oleh iblis. Ini Pak Dautoni, karena memang karismanya ada di situ gitu ya. Gitu. Saya itu pengalamannya, waktu sekolah Alkitab tuh banyak ngusir-ngusir setan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, tetapi setan yang paling berat yang pernah saya hadapi itu pada waktu saya diminta Jenderal Pramono Edi Wibowo untuk menjaga presiden. Nah, disitulah saya banyak belajar dan fokus dalam pelayanan pengusiran roh. Karena yang kiriman setannya itu ekspor import. Kan waktu Pak Edi Wibowo itu kan saya kan diminta untuk menjaga dari serangan kuasa gelap berbagai tempat. Nah, ini serangan setan yang pernah saya hadapin waktu saya di pengamanan khusus dulu ya, sama Pak Edi Wibowo, itu dari Thailand, dari Myanmar, dari China, dari Tibet, dari India. Nah, dari Tibet, dari India, termasuk ada dari Nepal. Dan berbagai tempat di Indonesia. Jadi saya sudah menghadapi
ekspor import. Nah, disitulah namanya pengembangan ya. Ya. Jadi kalau waktu sekolah Alkitab, yang kita hadapi itu setan lokal gitu loh. Nah, waktu di pengamanan khusus itu, kan ini bicara untuk pengamanan orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Nah, sehingga Pak Edi Wibowo kan minta saya, nah, dan saya bertanggung jawab untuk keamanan presiden dari serangan ilmu hitam. Ya. Nah, mau tidak mau kan saya harus fokus dan mengembangkan karunia kan. Ya. Nah, mengembangkan karunia itu dengan apa? Berjalan melangkah dengan iman aja udah. Ya, pokoknya maju dulu, mikir belakang gitu. Iya, Pak Daud. Nah, disitulah karunia berkembang gitu loh. Ya. Jadi setelah saya dari pengamanan khusus, setelah itu saya 2014 berhenti. Ya. Sampai sekarang ya yang dihadapin belum sehebat waktu zaman itu. Ya. Kalau zaman itu betul-betul berat. Oh, sekarang lebih nggak berat? Sekarang ringan-ringan. Karena iya? kan saya sudah tidak di pengamanan khusus lagi. Iya. Kalau dulu 10 tahun kan di pengamanan khusus. Iya. Nah, 2014 saya berhenti sampai sekarang. Nah, saya sudah tidak mengalami peperangan yang hebat lagi kayak 2004 sampai 2014. Jadi yang nyerang yang di atas itu lebih gila-gilaan ya, Pak? Wah, kalau sudah tingkat negara kan beda. Jadi makanya kalau sekarang kan hanya untuk Indonesia tingkat lokal-lokal aja. Jadi setan-setan desa, Pak. Ada kota kecil. Jadi kelasnya kan udah beda loh. Ya. Kelasnya dulu kan dari Nepal, dari India, dari Tibet, dari China, dari Malaysia. Nah, kalau Malaysia yang paling ringan ya, tidak terlalu kuat karena ilmunya yang dikirim waktu itu kan Malaysia ada yang pakai serangan kuasa gelap juga. Kalau di Malaysia namanya bomoh Malaysia. Nah, kalau bomoh Malaysia itu tidak terlalu berat karena kan ujung-ujungnya dari Borneo, dari Kalimantan. Yeah. Jadi bomoh atau dukun dari Malaysia itu tidak berat. Yeah. Nah, yang berat itu dari India sama Nepal sama Tibet. Thailand, udah Myanmar. Wah, saya sering ngadepin. Jadi selama 10 tahun dikembangin terus ya, Pak ya? Iya. Wow. Iya. Makanya begitu ngelihat kasus ini ngerti gitu. Karena apa? Udah pengalaman 10 tahun. Iya. Iya. Luar biasa, Pak Daud. Nah, misalnya ada orang kan sering ya kalau ada orang yang kerasukan ngaku Lucifer gitu ya. Yeah. Tahu langsung. Kan kita udah tahu Lucifer itu gimana, cara kerjanya gimana, kekuatannya gimana. Kan kita bisa mengukurnya. Iya, Pak. Karena sudah punya pengalaman 10 tahun. Luar biasa. Siap, Pak. Siap. Jadi sebenarnya justru pengalaman hidup saya mengalami peperangan rohani yang paling berat itu pada waktu sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Karena perangnya melawan setan, dukun-dukun yang kelasnya udah kelas ekspor import gitu loh. Jadi berat. Dan kita kan ditugaskan menjaga itu 24 jam. Jadi harus berdoa benar-benar, enggak boleh keliru. Enggak boleh meleset. Sekali meleset kan bahaya. Nah, itu jadi waktu kunjungan ke Makassar atau kunjungan ke berbagai tempat gitu. Nah, itu saya harus mendeteksi ada kekuatan gelap aliran mana, arah kemana. Nah, kira-kira ini udah nggak pernah? Udah ringan. Udah. Jadi sekarang ini udah enggak berat. Loh, Pak, kalau dulu Bapak yang gituin, nah sekarang siapa yang gituin? Saya tidak tahu. Saya enggak tahu. Oke. Tapi bisa nggak bukan dari Kristen yang gituin? Gini, kebetulan pada waktu saya diminta Jenderal Pramono Edi untuk melawan kuasa-kuasa gelap,
Ya. untuk melindungi presiden itu perintah dari Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Jadi itu permintaan dari Ibu Ani Yudhoyono. Saya itu sama Pramono Edi ya. Nah, kebetulan saya satu-satunya orang Kristen. Wow. Nah, setelah itu kedua Pak Gilbert menyusul membantu. Ya. Wah, luar biasa, Pak. Tapi yang penting dalam hidup kita ini yang penting melayani Tuhan aja. Setuju, Pak. Setuju banget saya. Nah, tapi saya sebenarnya diminta lagi sih. Tapi saya udah gak mau. Gimana Pak Daniel Sutoyo? Yang minta saya sih jenderal ya. Padahal gimana Pak Daniel Sutoyo? Enaknya Pak Dautoni balik nggak istana? Ya. Kan karisma. Saya kan ya, artinya ada jenderal yang minta saya. Visinya sudah beda. Visinya beda. Iya. Saya kan jenderal ngomong sama saya. Padahal gimana? Nggak mau. Cuma melayani Tuhan. Kalau mau saya usulin ini katanya. Usulin ini gitu. Jadi ada teman saya jenderal, saya usulin pada lagi nggak mau, saya mau melayani Tuhan aja. Luar biasa. Pak, sebelum kita tanya jawab, kalau saya lihat, gimana Pak Daniel ya, kalau saya lihat, kalau 10 tahun yang lalu Pak Dautoni kan melayani jenderal-jenderal, tapi sekarang dia melihat ke bawah Pak. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu membutuhkan gitu ya. Setuju. Ini saya katakan kerendahan hati Pak Dautoni. Ya. Bisa di istana tapi memilih untuk melayani yang di bawah. Jempol Pak, beri jempol dong. Lebih baik tak coba aja, Dara. Saya pukul, Dara. Mengenai Gilbert jarak segini, Dara. Waktu mau mengenai dadanya Gilbert, ada suatu cahaya terang benderang membuat saya terpental ke belakang, Dara. Saya terpental belakang itu kan ada yang ngukur, Dara, sampai diukur, Dara. Kira-kira sampai 10-12 meter, Dara. Saya terpental, bus gitu, Dara. Dan saya hilang ingatan, gila 1 tahun, Dara. Gini. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tapi tambah gila. Akhirnya pendeta Gilbert berkata, serahin ke orang tuanya saja. Dan tepat 1 tahun, usia 19 tahun, tiba-tiba ada cahaya terang mendatangi, Dara. Cahayanya itu terang benderang, Dara. Dan terdengar, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang agung, yang adil dari timur. Perhatiin, Yesus lahir di Timur Tengah. Dan waktu itu kakek saya sebelum mati, dia menunjukkan arah timur, saudara. Dan waktu itu saudara, dan orang Majus melihat bintangnya pun juga di timur, saudara. Dan tiba-tiba cahaya terang itu berubah menjadi Yesus Kristus. Wajahnya terang benderang melebihi cahaya matahari. Saya tidak bisa melihat wajahnya, saking terangnya gitu, saudara. Saya hanya bisa lihat jubahnya berkilauan. Dan dia bertanya, maukah kau percaya padaku? Waktu saya ada sesuatu kekuatan yang sangat menyengkram diri saya, supaya saya berkata, aku percaya, saudara. Tiba-tiba ada sesuatu kekuatan dari dalam sini, saudara, yang membuat saya tiba-tiba langsung berkata, aku percaya. Begitu saya ngomong aku percaya, indera keenam saya musnah, saudara. Dan kekuatan supranatural saya lenyap saat itu juga, saudara. Dan tiba-tiba dia berkata, engkau akan menjadi seorang penginjil api, dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang buku dan seorang pengarang lagu. Dan nanti pada waktunya tiba, ingatlah itu, maukah engkau jadi hambaku? Aku tiba-tiba saya diam, tapi ada sesuatu kekuatan yang membuat saya berkata, gini aja, saudara, ya kita aja, tapi bingung.
saat itu juga saya langsung cahaya itu menghilang, saudara. Dan saya sembuh sampai sekarang. Dan kejadian itu tahun 93. Nah, Gilbert datang. Di situ saya gunakan ilmu kekuatan mistik saya semua. Itu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Nah, waktu saya gunakan ilmu pamengkang jagat yang dilatih sama pangeran itu, waktu itu saya terpental. Itu saya merasakan ada suatu hentakan itu balik ke dada saya, membuat saya terpental. Nah, setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Saya dikasih tahu hamba Tuhan namanya Stefanus Tinggi, sampai saya dulu dimandiin dia karena tidak tahu masa lalu dan dirinya gitu katanya. Jadi saya tidak tahu diri saya gimana, tidak tahu selama 1 tahun itu. Yang tahu setahun hilang ingatan itu, yang bagaimana prosesnya itu hamba Tuhan Stefanus Tinggi sama Deborah Dewi. Kalau katanya Stefanus Tinggi yang melayani saya waktu itu, waktu hilang ingatan, itu kehilangan masa lalu, bahkan tidak tahu namanya, sehingga saya dikasih nama Daud itu karena kehilangan memori masa lalu. Tepat 1 tahun, tepatnya tahun 93, ada cahaya terang datang masuk kepala saya. Jadi begitu saya rasakan ada suatu sinar masuk sini, itu seperti kalau kita nabrak sinar matahari, silau, tetapi langsung ada kayak seperti aliran listrik keras sekali, seperti kita kalau kena setrum itu loh, sampai bergetar seluruh badan. Langsung saya kembali ingatan dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua HaMashiach. Saya ketemu Yesus Kristus sendiri, bukan dari kata orang, saya percaya Tuhan, tapi saya melihat Tuhan sendiri. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya bisa lihat jubahnya. Langsung saya sembuh seketika. Disitulah saya ditunjukkan lubang pakunya itu ada di sini.